Di daratan Nordik terdapat sebuah cerita rakyat yang beredar dalam masyarakat Skandinavia tentang cahaya lentera yang bergerak dalam kegelapan. Jika terus diperhatikan, akan terlihat ada tangan seseorang yang memegang lentera itu, dan mereka menyebutnya The Lantern Man atau manusia lentera. Dalam folklore Skandinavia sendiri, orang itu dikenal sebagai Liktugube. Awal mulanya gue tertarik dengan sosok ini karena nonton Korigor lagi main game, yaitu Bramble the Mountain King. Bramble the Mountain King. Di ceritanya, Ole sebagai main karakter yang dimainin dalam perjalanannya menolong kakak perempuannya, dia bertemu dengan Liktugube, makhluk arsiparis ajaib yang ternyata semakin banyak file yang gue temukan dan kumpulkan. Liktugube dikenal sebagai Earbloss yang memiliki kemiripan dengan Will of the Wisps, sebuah lampu lentera yang berkedip-kedip yang bisa dilihat oleh para peloncong waktu di malam hari. Mereka muncul tanpa sumber yang jelas, cenderung bergeruk tidak menentu. Konon katanya sih akan surut jika didekati. Cahaya ini mencoba menarik perhatian para peloncong yang lewat dari jalur aman mereka. Liktugube, Earbloss, Will of the Wisps atau lampu hantu. Sebelumnya gue mohon maaf kepada semua warga Nordik kalau misalnya dalam penuturan atau pengucapan gue yang salah ya. Dalam beberapa cerita rakyat Skandinavia, mereka percaya bahwa cahaya dari manusia lentera berasal dari jiwa yang gelisah yang ditakdirkan untuk berkelana di daratan. Dalam cerita lainnya, cahaya itu adalah wujud dari orang-orang yang terlalu baik bagi neraka dan terlalu jahat untuk masuk surga. Karena itulah mereka terjebak di dunia kita. Cahaya itu berjalan dan berkeliaran di sepanjang jalan yang mereka lewati masa mereka hidup. Walau sudah lama berlalu kematian mereka, tetapi jiwa-jiwa itu masih mengingatnya. Manusia lentera bisa menjadi penipu atau penolong yang hebat, tergantung kepada bagaimana kalian memperlakukannya. Jangan pernah mengikuti cahayanya kecuali jika kalian membuat sebuah perjanjian. Tetapi jangan mencoba menipunya. Karena beberapa manusia lentera itu lebih licik daripada yang lain dan hanya akan mencoba membuat orang tersesat. Terdapat beberapa kasus ya mengenai itu. Salah satunya seorang petani di Scania, dia tersesat dan berjanji akan memberi manusia lentera sebuah koin. Lalu Liktugube berjanji juga akan menunjukkan jalan pulang. Lalu terjadilah sebuah perjanjian. Tetapi petani itu mencoba mengingkari janjinya tepat di akhir perjalanannya dan mengaku dia nggak akan ngebayar koin itu. Akhirnya petani itu mendapat sebuah ganjaran ya. Saat petani itu mencoba masuk ke dalam rumahnya, pintunya dibuat menghilang dan ia harus menghabiskan sisa malam untuk mencari cara masuk ke dalam rumahnya sendiri. Selanjutnya di Swedia Selatan dikatakan bahwa Liktugube atau Will of the Wisps menjaga sebuah harta karun. Lalu ada seorang pria pernah menipu Will of the Wisps dengan mengumpulkan setumpuk besi besar tua di halamannya. Lalu ketika kegelapan datang, ia berkeliaran di sekitarnya dengan lentera, berpura-pura menjaganya seperti Will of the Wisps. Lalu tiba-tiba sebuah Will of the Wisps muncul dan memandang besi-besi bekas itu dengan jijik. Akhirnya Will of the Wisps memberitahu pria itu bahwa ia akan menunjukkan harta karun yang sebenarnya. Mereka akhirnya berjalan ke dalam hutan dan ketika harta karun itu muncul, pria itu dengan cepat melemparkan sebelah pisau yang terbuat dari besi yang terdapat campuran antara emas dan permata. Dan akhirnya Will of the Wisps itu langsung terbakar.
Mungkin ini sama halnya dengan Kryptonite kali ya, material fiksi dalam cerita Superman yang berasal dari planet Krypton dan memiliki efek negatif terhadap Superman. Maka dari itu, pisau itu memiliki efek supernatural yang membuat Will of the Wisps terbakar lalu menghilang. Dalam kisah etiologi atau etiological mythic lah ya, versi masyarakat Irlandia, ada seorang bernama Will atau Drunk Jack ditakdirkan untuk menghantui sebuah rawa-rawa dengan cahaya karena perbuatan jahat yang sudah dia buat. Sehingga ia akhirnya ditakdirkan untuk mengembara di bumi karena setelah kematiannya ia pergi ke neraka. Tetapi iblis-iblis di neraka menolak dia masuk sebagai balas dendam karena dia udah pernah melakukan sebuah kejahatan kepada kaum-kaum iblis semasa waktu hidup. Lalu iblis memberinya bara api neraka untuk menerangi jalannya melalui dunia senja, tempat jiwa-jiwa yang menghilang dan dikutuk selamanya. Sebelum perjalanan dia kembali ke bumi melewati dunia senja, Jack itu menaruh bara itu di lobak yang diukir untuk dijadikan lentera iblis. Ini memberinya satu cahaya dan juga kehangatan kepada jiwanya, yang kemudian ia gunakan untuk memikat para pengembara-pengembara atau peloncong bodoh ke rawa-rawa. Versi lain dari kisah tersebut ada yang berjudul Willy the Wisp yang diceritakan dalam sebuah buku Irish Folktales karya Henry Glasey. Lalu ada Setna karya Peter Ua Lockhair adalah versi lainnya. Dan juga ini adalah novel modern pertama dalam bahasa Irlandia. Dalam sastra Inggris, kata Will of the Wisps sebenarnya digunakan sebagai perumpamaan untuk suatu harapan atau cita-cita yang dituju seseorang, tetapi mustahil tercapai. Will of the Wisps juga muncul dalam beberapa cerita rakyat dan legenda tradisional di beberapa negara, termasuk negara kita, Indonesia. Di sini kita menyebutnya Andaru atau jerambang. Ini adalah sebuah fenomena cahaya yang terbang misterius terlihat pada malam hari. Biasanya sih di atas lahan basah, rawa, atau gambut. Beberapa contoh termuka lainnya itu ada cahaya Santa Louis di Saskatchewan, Puka di Welsh Folklore, Sepunki di daratan Skotlandia, lalu ada The Spook Lake Missouri, itu ada di Oklahoma bagian timur laut, lalu ada cahaya Marfa di Texas, Nong Khai Dragon Balls Lake di Mekong, Thailand, cahaya Hesdelen di Norwegia, Alea atau cahaya hantu di Bangladesh, ada Hitodama atau Hinotama atau bahasa Indonesianya bola api, itu ada di Jepang. Lalu ada Dokkaebi Bull atau cahaya goblin, itu ada di Korea Selatan. Lalu di Tiongkok punya Lin, dan diakhiri di bagian Australia atau di sekitaran Oseania itu ada Min Min Light. Dalam folklore Licht Gube, Will of the Wisps atau Andaru kalau di Indonesia ya, biasanya dikaitkan dengan hantu, peri atau roh penunggu alam. Sebenarnya kalau dari pandangan ilmu pengetahuan modern menjelaskan bahwa cahaya tersebut merupakan fenomena alam seperti bioluminescence atau chemiluminescence disebabkan oleh oksidasi fosfina lalu difosfana dan metana yang dihasilkan oleh proses pembusukan jasad-jasad hewan-hewan atau plankton-plankton di sana yang mengakibatkan munculnya sebuah gas bercahaya. Ya, semoga kalian bisa beruntung melihat Licht Gube, Will of the Wisps, The Letterman, atau di sini kita menyebutnya Andaru. Beruntunglah kalian karena masih selamat tidak ditarik oleh Licht Gube yang jahat dan bisa mendengar video ini. Yang masih belum beruntung silahkan cari Licht Gube kalian sendiri.